Sholat tak boleh ya. Jadi jangan sholat, tak punya wudu jangan sholat. Takut sana, sholat wudu, wajib wudu. Atau seperti sholat, dia bukan sholat sempurna. Seperti sholat apa contohnya? Sujud syukur. Ini banyak terjadi. Bal-balan, futsal, ngegol dari tengah, das gol langsung sujud. Wudu tak punya, celana seperempat paha ketok kabeh, kiblat belum tentu benar, haram hukum sujudnya. Enggak dapat pahala, tambah dosa. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk bisa menghadiri, untuk bisa melangkahkan kaki kita walaupun tengah malam, walaupun udah malam, tapi masih diberi semangat, masih diberi himmah. Apa himmahnya? Himmah ini apa? Himmah kemauan, keinginan, semangat untuk selalu menghadiri daripada majelis ta'lim. Nabi Muhammad SAW ketika berjalan kepada para sahabat masuk dalam satu masjid, Nabi SAW pernah mengatakan, "Wa idza marru bi riyadil jannah farta'u. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat kepada kebun-kebun surga, taman-taman surga, mampiro. Ditanya sama para sahabat, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya nanti kalau di surga kan, taman-taman surga ya di surga, enggak di dunia ada. Fama dzalika ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala ya huwa hilakul dzikir. Kelompok atau gerombolan para umat muslim, umat mukmin yang dimana selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih arti zikir? Arti zikir ini enggak harus la ilaha, enggak harus. Arti zikir ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun caranya. Apapun caranya, kalau jika di tempat tersebut disebutkan yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu zikir. Nabi SAW pernah berjalan kepada suatu masjid, para sahabat. Ada dua halago di situ. Ada dua halago. Halago ini kumpulan lingkaran gitu ya. Semuanya para sahabat. Yang kanan para sahabat, yang kiri para sahabat. Sama Nabi ditanya, yang mau hadir, fadhal hadir. Cuma ana milih yang ini. Loh kenapa ya Rasul? Ini zikrullah, zikir kepada Allah, ya kan? Tapi di sini dzikra fihi halal wal haram. Di halaqah ini, di lingkaran yang ini disebutkan di situ al halal wal haram. Makanya Nabi masuk ke tempat itu. Karena kenapa? Karena al halal wal haram, dua perkara ini yang bisa menyebabkan ibadah kita bagus, yang bisa menyebabkan ibadah kita rusak, yang bisa menyebabkan kehidupan kita bagus, kehidupan kita rusak, ya halal dan yang haram. Kita tahu ibadah kita sah pandanya dengan belajar ilmu. Kalau kita orang cuma hadir cuma nggak ada ilmu fikihnya, nggak bakal bisa. Tetap harus belajar ilmu fikih walaupun seminggu sekali. Yang penting belajar daripada tidak sama sekali. Akhirnya hadir ke situ Nabi Muhammad SAW. Sebab idza akala al-halal ata'at jawarihu sya'ab amara. Kalau kita makan halal, mau nggak mau ini anggota tubuh secara otomatis digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa idza akala al-haram asad jawarihu sya'at amara. Kalau kita makan makanan haram, syubhah, haram jelas, apa? Riba, haram kan? Haram dan riba ini banyak macam-macamnya. Macam-macamnya apa?
banyak riba haram, kita makan tetap, maka anggota tubuh kita secara otomatis, baik secara sengaja atau tidak sengaja, baik secara kita ketahui atau tidak kita ketahui, secara otomatis anggota tubuh akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo mari kita sedikit membahas daripada Kitabul Fiqh. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas daripada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Bagi orang yang tidak mempunyai wudu, yaitu orang yang telah melakukan salah satu hal membatalkan wudu, seperti kencing, atau keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan atau jalan belakang, atau bangun tidur ini kan tidak punya wudu, atau dalam habis megang perempuan yang bukan mahram istrinya kan bukan mahramnya, kalau istrinya mahram nggak boleh dikawin, makanya istrinya bukan mahram, makanya batal wudu, ya kan, istrinya batal wudu. Atau kesentuh mungkin ketika di Indomaret dan lain sebagainya, kesentuh bukan menyentuh. Kalau menyentuh sama batal, cuma yang satu tidak haram, yang satunya haram. Batal wudunya sekarang. Apa yang diharamkan bagi dia? Yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu 4 perkara. Yang pertama diharamkan bagi dia apa? Sholat. Jelas ini diharamkan bagi dia sholat. Tidak boleh sholat. Bahkan kalau dia nggak sholat, dia takut kalau tidak sholat dipukul dari belakang. Sedangkan dia tidak punya wudu sekarang. Kalau tidak sembahyang ini tidak takbir, aku dikepui ambek wong tua aku, dikepui ambek ustad. Akhirnya masuk ke soft, pura-pura sholat, kan? Pura-pura sholat, pura-pura rukuk, pura-pura sujud. Dosa, tidak boleh. Karena hayatus sholat, pergerakan yang ada di dalam sholat, rukuk, sujud, itu khusus di dalam sholat. Tidak boleh ditiru di luar sholat. Tidak boleh sujud ditiru di luar sholat, nggak boleh. Haram hukumnya. Ada orang sujud di luar sholat, nggak boleh. Haram hukumnya. Rukuk makruh hukumnya di luar sholat. Apalagi kalau sujudnya li ghairillahi ta'ala, sujud bukan karena Allah, wal billah, bisa menyebabkan orang itu kafir, keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini pertama, sholat tak boleh. Jadi jangan sholat, tak punya wudu jangan sholat. Takut mana? Sholat wudu, wajib wudu. Atau seperti sholat, dia bukan sholat sempurna. Seperti sholat apa contohnya? Sujud syukur. Ini banyak terjadi. Bal-balan, futsal, ngegol dari tengah, langsung sujud. Wudu tak punya, celana seperempat paha atau kafe, kiblat belum tentu benar, haram hukum sujudnya. Nggak dapat pahala, tambah dosa. Jadi mau sujud syukur itu yang pertama harus punya wudu. Karena sujud syukur ini walaupun dia bukan sholat yang sempurna, tapi dia seperti sholat. Sujud syukur harus punya wudu, tutup aurat. Nggak harus pakai sarung, enggak. Yang penting ketutup auratnya. Yang penting ketutup aurat. Yang kedua ngadep kiblat. Nggak bisa sujud syukur kalau ngadep belakang. Ngadepnya ngadep kiblat sana ya kiblat. Ngadep kiblat. Kalau nggak ngadep kiblat nggak sah. Yang keempat ada takbirnya. Sujud syukur pakai takbir. Diniatkan. Habis gitu sujud. Habis gitu apa? Yang kelima ada salamnya. Duduk, habis sujud, duduk, salam. Bukan habis sujud ngadeg Melayu. Ya kan? Bal-balan tuh lah. Mari ngegolno, nak pojok lapangan, sujud. Mari sujud, Melayu mana? Tidak asal. Ada salamnya. Yang terakhir tertib. Harus tertib. Takbir, sujud, duduk, setelah sujud, kemudian salam. Ini harus tertib. Kalau nggak ikut tertib ini nggak sah. Nggak dikatakan sujud
syukur, alhamdulillah istrinya melahirkan di dokter, ya, lagi di rumah sakit langsung sujud. Ngadep siapa? Ngadep anaknya. Ngadep istrinya, ngadep anaknya. Harus menghadap kiblat, punya wudhu, tutup aurat dan lain sebagainya. Karena sujud syukur ini walaupun bukan sholat sempurna, tapi dia seperti sholat. Begitu juga ada temannya sujud syukur, sujud tilawah, baca Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran itu tidak disyaratkan punya wudhu ya. Kalau baca Al-Quran, baca, bukan megang, membaca. Ini kayak saya baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, baca ya. Harus punya wudhu? Enggak harus. Tapi disunahkan untuk selalu wudhu. Disunahkan ketika ingin membaca Al-Quran untuk wudhu. Ini baca surat yang dimana di situ ada sujud tilawahnya, ada ayat tilawah. Wasjud waqtarib, tidak punya wudhu, langsung Allahu Akbar. Enggak sah sujud tilawahnya, haram dia. Sujud tilawah ini juga ada takbirnya, juga ada sujudnya, ada duduknya, ada salamnya. Enggak sembarangan. Taunya bagaimana? Taunya dari mana? Lah, terakhirnya apa? Kuncinya belajar. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, enggak sama. Orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti enggak sama. Orang yang tahu matematika sama enggak tahu matematika. Ya, 1 kali 1 tambah 1 hasilnya berapa? 1 kali 1 tambah 1 hasilnya? Berarti enggak ngerti matematika. Ini yang pertama, as-salah. Jadi kalau orang tidak punya wudhu itu diharamkan sholat dan seperti sholat apa? Sujud syukur dan sujud tilawah. Yang kedua, at-tawaf. Kalau orang nggak punya wudhu, jangan tawaf. Ihram dari miqat, ya lam kayak dari Dzul Hulaifah, dari Madinah sudah ihram dia. Punya wudhu, perjalanan lama, 2 jam, 3 jam naik bis. Di tengah perjalanan kentut, di tengah perjalanan buang air, masuk kamar mandi lupa nggak wudhu, masuk di Masjidil Haram nggak boleh tawaf, karena nggak punya wudhu, nggak boleh tawaf. Kalaupun tawaf nggak sah tawafnya, harus diulang kembali. Ambil wudhu, setelah itu tawaf. Adapun masuk masjid tanpa wudhu nggak masalah. I'tikaf tanpa wudhu tidak dipermasalahkan karena tidak disyaratkan untuk masuk masjid harus punya wudhu, enggak. Dan tidak disyaratkan ketika i'tikaf harus punya wudhu, enggak. Tapi tawafnya itu disyaratkan harus punya wudhu. Ketika tengah-tengah tawaf batal wudhunya, kesentuh sama perempuan yang bukan mahramnya di sana, atau kelepasan, keluar angin, kelepasan nggak sengaja, ulang dong tawafnya. Maksudnya wudhu lagi, keluar dari jalur, ambil air wudhu, lanjutin nanti. Ulang dari awal, nggak usah ulang dari awal. Kalau sudah 3 putaran, berarti kurang berapa? Berarti kurang 4 putaran. Tinggal lanjutin 4 putaran, nggak usah ulang dari awal. Lanjutin 4 putaran. Putaran terakhir, Beb, batal wudhu anak. Wudhu lagi, lanjutin 1 putaran, 1 putaran, selesai. Jelas insya Allah ya. Diharamkan salat sama tawaf. Yang ketiga, diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, alias kena hadas asghar. Karena hadas ini sama ulama dibagi 2 ya. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar ini hadas yang diwajibkan wudhu, itu aja. Hadas akbar, hadas yang diwajibkan mandi. Hadas akbar ini kayak haid nifas. Orang perempuan haid nifas melahirkan, laki-laki junub, dan lain sebagainya, itu namanya hadas akbar. Tapi kalau hadas asghar, hadas yang mewajibkan wudu. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, masul mushaf, megang Al-Quran. Ini bukan Al-Quran, jadi nggak haram. Megang Al-Quran nggak boleh. Walaupun covernya, nggak ada tulisannya, nggak masalah, tetap diharamkan. Kertasnya yang putih ini, samping-sampingnya ini, haram nggak? Nggak ada tulisan Al-Qurannya, haram.
Antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ada tengah-tengah putih. Boleh nggak disentuh? Nggak boleh. Semua yang ada di mushaf, semua yang ada di Al-Quran, walaupun talinya, nggak boleh dipegang kalau nggak punya wudu. Ya, ini cover, dikasih cover baru, cover yang lama dilepas, cover baru ditempel. Cover baru boleh dipegang, nggak boleh. Cover yang lama, yang udah terputus, boleh nggak dipegang? Nah, ada tulisannya Al-Quranul Karim. Di sini tulisannya Al-Quran, di sini la yamassuhu illal. Boleh nggak dipegang? Tapi udah terpisah. Boleh nggak? Hah? Ada perbedaan pendapat ulama. Bilang aja, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa dipegang. Ya, nggak apa-apa dipegang. Kalau kayak apa namanya amal yaumul lailah, kayak khulasah itu ada Al-Qur'annya, ada nggak ada Al-Qur'annya, dilihat. Kalau Al-Qur'annya di depan sendiri, di depan Al-Qur'an semua, baru separuhnya wirid semua. Ya, yang ininya nggak boleh dipegang. Tempat Al-Qur'annya jangan dipegang. Itu perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat ulama. Ala kulli hal kita ambil yang paling hati-hati. Ya, kalau bisa ketika kita bawa madad, bawa khulasah, bawa amal-amal atau wirid-wirid yang dimana di situ ada Al-Qur'annya, afdalnya kita pakai itu afdalnya supaya keluar dari pendapat ulama yang mengatakan haram. Karena Al-Qur'an atau sebagian itu ya, apa surat-surat Kahfi, Toha itu kan ada taruh di sini, ini khusus Al-Qur'an, di sini wirid. Ya, sebagian ulama mengatakan haram megang semuanya, haram. Semuanya haram. Sebagian ulama mengatakan haram yang ada Al-Qur'annya aja. Di sisi Al-Qur'an haram, yang di sini enggak haram. Wah, bingung nih, afdalnya gimana? Hati-hatinya gimana? Pakai wudu dulu lah. Ya, keluar dari semua pendapat para ulama. Wudu enggak lama, 3 menit selesai. Enggak butuh air 2 liter, 1 liter cukup insyaallah ya. Insyaallah cukup kalau enggak israf ya. Ada orang yang wudunya 1 centong. Yo. 1 tok sih. Itu yu'tabar israf, dianggap israf itu. Israf itu berlebihan dalam wudu. Ya, khilaful aula itu. Enggak baik itu, enggak bagus. Masul mushaf, megang mushaf enggak boleh. Oh, pakai hail, pakai tisu megangnya. Boleh enggak? Oh, tisu. Ditunjuk Al-Qur'annya ya, pakai tisu. Boleh enggak, Ustaz? Hah? Enggak boleh. Kalau hailnya atau penghalangnya tipis, enggak boleh ya. Enggak boleh. Jelas insyaallah ya. Ini soalnya masalah banyak terjadi. Enggak punya wudu, disuruh ustadznya ambil Quran, disuruh abahnya, disuruh orang tuanya ambil Quran, enggak punya wudu. Saya imtithalan li amril walidain. Nurut, patuh sama orang tua, tak ambil Quran walaupun enggak punya wudu. Tapi kamu tidak nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. La yamassuhu illal. Dan yang terakhir, yang keempat, yang diharamkan bagi orang yang muhdits, hamlul mushaf, bawa mushaf. Pertanyaannya, ya apa cara bawa mushaf? Begini, ini masul mushaf, ini kena juga menyentuh mushaf. Ya, pakai tas kresek. Namanya juga hamlul mushaf. Pakai tas kresek tidak boleh. Kalau nggak punya wudu, nggak boleh. Ya, ada pakai kantong plastik atau pakai tas, ransel dan lain sebagainya, yang di dalam hanya mushaf saja, nggak boleh. Kalau nggak punya wudu. Kalau pakai itu apa? Tasnya Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an kan punya tasnya. Tasnya Al-Qur'an boleh nggak dipegang nggak punya wudu? Kalau Al-Qur'annya di dalam nggak boleh. Harus punya wudu. Tapi kalau Al-Qur'annya nggak ada nggak masalah. Kursinya mushaf nggak diampel ini. Ada kursinya mushaf, boleh nggak dipegang tak punya wudu? Kalau ada mushafnya, ya ihtiyat, hati-hati jangan dipegang. Hati-hati jangan dipegang. Karena itu masih perbedaan pendapat para ulama. Nah, bagaimana kalau tercampur? Sekarang hamlul mushaf itu
Kadang orang ketika bawa mushaf itu dia niat hanya membawa mushaf, ini haram. Jelas haram. Kadang dia niatnya nggak ada niat bawa mushaf sama sekali, nggak ada. Dia niatnya bawa tas. Contoh, dia dikasih sama satu orang, Suf ini ambil bawa kasih fulan ya. Kasih fulan. Dia nggak tahu kalau dalamnya ada mushaf, nggak tahu. Dia taunya dalam situ ada buku. Ketika dia bawa, dia niatnya apa? Dia niat bawa buku. Nggak tahu kalau ada mushaf juga di dalam, nggak tahu. Berarti dia niatnya hanya membawa buku. Ini nggak haram. Nggak haram. Atau dia bawa dua-duanya. Tas sekolah contohnya. Atau tas ngaji. Di situ ada buku tulis, ada kitab ini, ada mushaf dibawa semua sama dia. Tak masalah. Itu niatnya bawa semuanya. Kalau itu apa? Tapi kalau yang diniatkan mushaf, hati-hati. Atau itlaq, hati-hati. Itu bisa wajib. Jadi niat membawa mushaf itu ada 4. Kadang dia hanya membawa mushaf saja. Ini haram. Kadang dia tidak ada niat membawa mushaf sama sekali. Ini enggak diharamkan. Kadang dia itlaq. Itlaq ini pokoknya digawa. Sing ono digawa. Sing ada di tas dibawa. Enggak tahu itu ada mushaf atau apa, dia enggak tahu sama sekali. Ini enggak apa-apa. Yang enggak boleh, dia tahu di tas ada mushaf dan dia tahu juga ada yang lainnya, dia bawa semuanya. Ini enggak boleh. Harus punya. Jelas insyaallah ya. Jelas. Adapun qalbu waraqah. Kita tidak punya wudu. Mau balik mushaf, ngambil beting, pulpen, ya. Balik ini. Boleh apa enggak? Enggak punya wudu ini. Pakai pulpen, beting, siwak, dibalik. Boleh apa enggak? Kalau untuk percetakan sekarang enggak masalah. Ya, karena semuanya alhamdulillah sudah lengket. Semuanya lengket. Jadi untuk membalik nggak perlu terangkat kertasnya. Kalau percetakan dulu Beb, atau cetak-cetakan yang lama-lama itu, yang bisa-bisa itu, yang kuning-kuning tahu, yang bisa-bisa. Itu kan kalau diangkat, kalau diputar gini kadang terangkat. Kalau sudah terangkat itu dianggap dia membawa mushaf, haram. Dan hati-hati, ya yang tua-tua ini biasanya nggak boleh, haram hukumnya. Itu namanya mengotori Al-Quran. Oh, nggak kena ayatnya. Yang kena putih-putihnya dok. Nggak kena ayatnya, sama nanti masuk neraka kena bajunya dok. Nggak kena badannya, kena bajunya dok. Nggak boleh. Itu mengotori Al-Quran ya. Haram hukumnya. Boleh ya. Kalau nggak bisa dibuka, cari Quran yang lain bisa dibuka. Atau minta tolong sama orang. Jangan pakai ludah, dari tiup bisa. Yang penting jangan melakukan yang sampai izra'an bil Quran, sampai kita kayak perlakuan yang sangat menghina. Sama kayak orang meludahi Al-Quran. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Oh, tidak boleh naruh uang ya? Tidak boleh naruh uang di Al-Quran, tidak boleh. Oh, ya kalau pakai itu minyak yang ada di bank itu nggak masalah. Dan jangan lupa tidak boleh naruh uang di mushaf sebagai tanda bacanya sampai sini. Ini kalau hari ini sampai sini, sampai sini ditanda pakai uang, nggak boleh. Nggak boleh. Wala yaj'alhu wisadatan. Nggak boleh. Mushaf nggak bisa dingin-dingin. Harus ditaruh paling atas. Ada kitab lain, kitab hadis, fikih, tafsir, ini mushaf harus paling atas. Ini adab. Ma'a kalamillah, ma'a kitabillah, ma'al Qur'anil Karim. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita membahas hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tafadhol. Mumpung melek kabeh. Ya. Ya. Hukum menulis Al-Quran. Hukum menulis Al-Quran kalau dia tidak menyentuh nggak masalah. Spidol, papan tulis, pakai kapur, dia tulis otomatis tangannya tidak menyentuh ayatnya. Kalau tanpa wudu. Tanpa wudu. Tulisi. Buat lem. Oh, taruh sini.
Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Nggak dibawa lah. Iya, nggak boleh. Ini pertanyaan lagi tadi. Baru ingat saya. Hukum kalau ada nulis Al-Quran, Ya. ya, nulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, boleh nggak dipegang? Tanpa wudu. Dilihat kalau ini ditulis karena Quran, karena pembelajaran Al-Quran, nggak boleh dipegang. Harus punya wudu. Harus punya wudu. Yang nulis nggak harus punya wudu. Tapi kalau mau megang harus punya wudu. Wama kutiba li dirasati Qur'anin fa yahrumu massuhu bila wudu'in. Yang ditulis karena pembelajaran Al-Qur'an. Ini huruf qalqalah, iqra. Pembelajaran Al-Qur'an kan tajwid dan lain sebagainya, ini harus yang mau megang atau gurunya kan mau megang nunjuk-nunjuk gini. Ini harus punya wudu. Kalau enggak punya wudu enggak boleh. Ya. Sama juga nulis di kertas, di buku, kalau dia niatnya Al-Qur'an, dia bawanya, megangnya harus mempunyai wudu. Jadi hati-hati. Ada Al-Quran yang besar bro. Yang gimana yang di Korea itu. Dari Al-Baqarah ini. Sampai habis. Sampai habis 30 juz. Besar. Tapi kecil-kecil tulisannya. Itu kalau nyentuh di Korea kan enggak boleh juga. Enggak boleh. Tetap dong di Korea. Itu juga permasalahan sekarang, Web. Tasghirul mushaf boleh nggak? Memperkecil tulisan mushaf boleh nggak? Itu sekarang jadi permasalahan. Kalau diperkecil sehingga sulit dibaca, bukan nggak bisa dibaca, bisa dibaca tapi sulit, bisa menjadikan haram. Karena ya bisa mencegah orang untuk membacanya. Akhirnya Quran ini tidak dibaca karena sulit dibaca. Dia kan buat dakwah, hiasan. Nah itu masalahnya. Boleh nggak Quran dibuat hiasan? Jadi permasalahan lagi. Soalnya kita punya banyak Quran di rumah debu. Sudah hiasan. Itu buat hiasan cimat ya. Azimah. Buat cimat. Nanti kalau Ramadan baru kita mulai. Iya, Ramadan gitu. Nanti buat tayamum. Enggak. Iya, pakai penghalang. Itu kalau penghalangnya tipis nggak bisa. Sebagian ulama mengatakan walaupun pakai penghalang nggak boleh. Karena dia dianggap kalau nggak megang bawa mushaf. Ketika dia pakai penghalang ya, anggaplah pakai tisu atau pakai kayu ya. Yang diangkat apa sekarang? Berarti dia niat bawa tanpa wudu, haram wudu. Tapi kalau niatnya menyelamatkan, misalnya dia jatuh. Iya. Kalau menyelamatkan mushaf jatuh, apakah harus wudu dulu? Dilihat. Kalau sikonnya memungkinkan untuk wudu, wajib wudu. Kalau enggak, oh ini kalau anak wudu, ini Quran bakal diinjek. Kalau wudu, ini Quran bakal ditindas. Kalau wudu ini kotor dan lain sebagainya, enggak usah wudu. Langsung aja ambil. Kalau bisa tayamum kan sebentar. Untuk ngambil mushaf terus wudu lagi. Tapi kalau enggak bisa, sudah darurat harus diambil langsung, ambil. Dan tidak boleh menjual mushaf kepada orang kafir. Tidak sah jual belinya. Menjual mushaf kepada orang kafir tidak sah. Ya karena mushaf kayak yang kafir jual ya pada kita. Enggak masalah. Haula yang nyetak Quran sekarang haula kan. Iya. Kufar. Itu sebetulnya bai'ul masahif itu makruh. Jual Quran itu sebetulnya ada hukumnya. Tapi kalau jual mushaf kepada orang kafir itu tidak sah. Jadi jangan asal buka, ini orang kafir pesen ratusan. Bismillah. Nggak tahu dia apa kan Qurannya. Ya kan? Hanya orang kafir ini, bukan orang yang beriman. Mungkin ada pertanyaan lain. Yang tulisannya harus sama-sama. Enggak. Tulisannya aja. Kalau papan tulisnya. Ya kalau di buku maksudnya kalau di buku. Kalau di buku tulisannya aja. Bukan kertas ya. Tapi kalau ini buku sudah menjadi buku Al-Quran, ya awal akhir ada tulisannya Al-Quran. Cuma ada sebagian yang nggak kena Al-Quran. Ya jadinya bisa jadi hampir kayak mushaf. Nah. Ini tulis kapur. Kan dihapus. Gimana misalnya? Enggak masalah. Karena bukan tulisan Al-Quran. Yang dipermasalahkan dihapus masih ada sisanya. Kalau pakai tulis